Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Faisal, NIM 206 dari kelas ES 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum dari 9 kelompok, mulai kelompok 1 sampai kelompok 9. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi dari kelompok 1 yaitu mengenai tentang perdagangan antar negara yang menjadi motor utama ekonomi dunia, dikarenakan negara saling bertukar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang tak bisa dipenuhi sendiri. Dan teori pertukaran itu menjelaskan mengenai alasan dan keuntungan dari pertukaran tersebut, seperti keunggulan komparatif dan absolut yang menjadi dasar kebijakan ekonomi di era globalisasi saat ini. Terus kemudian selanjutnya dari makalah kelompok 2 mengenai perdagangan internasional, itu sangat membantu negara-negara yang memanfaatkan keunggulan teknologi masing-masing. Jadi teori keunggulan komparatif ini yang dikemukakan oleh Ricardo itu menyatakan bahwa negara tetap bisa untung meski tidak paling efisien, asalkan biaya peluangnya itu menjadi lebih rendah dan negara memilih spesialisasi dan ekspor produk unggulan yang dia miliki. Meskipun di dalamnya itu terdapat banyak sekali tantangan di dalamnya. Terus kemudian materi dari kelompok 3 mengenai pertumbuhan ekonomi itu diukur dari output dan pendapatan negara tersebut. Jika output dan pendapatannya tinggi, maka negara tersebut bisa dikatakan negara yang maju pula. Terus kemudian tapi ekonomi Islam, dalam ekonomi Islam itu menekankan keseimbangan material dan kesimpulan dalam artian itu tidak melenceng dari syariat Islam. Nah, di dalamnya bisa jadi terdapat prinsip keadilan, distribusi yang merata, dan pemberdayaan sosial yang menjadi fokus utamanya. Terus kemudian selanjutnya makalah dari kelompok 4, perusahaan bisa membentuk kartel internasional untuk mengontrol pasar dan menerapkan diskriminasi harga demi keuntungan. Jadi kartel itu dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan. Sementara diskriminasi harga itu bisa menguntungkan produsen, tapi juga menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Jadi kartel itu bisa dibilang merugikan ataupun tidak merugikan, tapi merugikannya sangat besar. Terus kemudian materi kelompok 5 yaitu tentang perpindahan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dari negara. Jadi antar negara itu sering melakukan kerjasama, maka sering terjadi globalisasi. Jadi perusahaan mencari biaya lebih murah, peluangnya lebih baik, dan teknologi yang lebih maju. Terus kemudian selanjutnya materi dari kelompok 6 mengenai perdagangan global yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pertukaran barang atau jasa antar negara. Jadi teori pertukaran itu mendasari pemahaman mengenai manfaat dan efisiensi perdagangan yang diharapkan negara itu dapat memberikan kebijakan yang diharapkan meningkatkan daya saing dan kemakmuran dari negara tersebut. Kemudian materi dari kelompok 7, perdagangan internasional ini memungkinkan suatu negara mengekspor kelebihan produksi dan mengimpor kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh negaranya sendiri, yang di dalamnya itu bisa meningkatkan suatu produktivitas, inovasi, dan lapangan kerja meski resikonya tinggi. Terus kemudian dari kelompok 8 yaitu pertumbuhan valuta asing seperti forex, pasar saham, dan lain-lainnya. Jadi dalam pemahamannya itu sangat penting untuk strategi dagang yang sukses antar negara. Kemudian dari kelompok 9 yaitu sistem moneter internasional itu mengatur hubungan keuangan antar suatu negara supaya ekonomi global tersebut tetap stabil, dan tantangannya itu sangat dirasakan oleh banyak negara seperti krisis ekonomi, digitalisasi yang kurang meningkat, dan juga adaptasi sistem yang terus berkembang. Jadi untuk menjaga kestabilan ekonomi dan dunia diharapkan dapat kompak dari sistem moneter internasional. Itu tadi materi rangkuman ekonomi internasional dari 9 kelompok.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.